Konsep dasar, fungsi, dan prosedur. Dalam pemrograman khususnya menggunakan C++, prosedur dan fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Modul pada bahasa C++ dikenal dengan nama fungsi atau function. Bahasa C terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dideklarasikan dalam program ataupun bisa di dalam header file. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main. Fungsi merupakan salah satu dasar penyusunan blok pada C++. Fungsi program C++ minimal mengandung sebuah fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi ini menjadi awal dan akhir eksekusi program C++. Badan fungsi dimulai dari tanda kurawal pembuka hingga tanda kurawal penutup. Semua yang terletak di dalam tanda kurawal disebut blok. Tanda kurung digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan atau dimasukkan ke dalam fungsi. Perbedaan fungsi dan prosedur. Secara umum, terdapat dua bentuk modul program yaitu prosedur dan fungsi. Berikut perbedaan keduanya. 1. Prosedur bisa mengembalikan atau tidak mengembalikan nilai atau hasil. 2. Prosedur membutuhkan suatu variabel khusus untuk menampung hasil atau nilai ketika terjadi suatu proses perhitungan, sedangkan fungsi tidak membutuhkan karena berlaku ketentuan bahwa nama fungsi sama dengan nama atau variabel proses. 3. Pada prosedur, pencetakan hasil atau nilai berada dalam blok subrutinnya sendiri, yang selanjutnya dipanggil nama prosedurnya di dalam program utama. Sedangkan pada fungsi, proses pencetakan hasil atau nilai dibuat di program utama. Fungsi rekursif. Rekursif adalah subprogram yang memanggil dirinya sendiri selama kondisi pemanggilannya dipenuhi. Rekursif umumnya dipakai untuk permasalahan yang memiliki langkah-langkah penyelesaian yang terpola atau langkah-langkah yang teratur. Bila ada suatu permasalahan dan sudah diketahui algoritma penyelesaiannya, maka subprogram rekursif dapat menjadi pilihan untuk digunakan. Penerapan lainnya pada perhitungan Fibonacci. Deret bilangan Fibonacci adalah serangkaian deret angka yang susunannya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Rumus deret Fibonacci dapat ditulis Fibo n sama dengan Fibo n-1 plus Fibo n-2. Artinya, suku atau deret ke n merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Ya, pertama ini ada contoh program untuk fungsi. Di sini ada include IOStream. Include IOStream artinya kita mau pakai perintah cout buat nulis ke layar. Terus ada using namespace std. Biar kita itu nggak ngetik panjang-panjang atau biar kita nggak ngulang std. Terus di sini ada fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Karena kita akan menghitung luas persegi panjang. int luas persegi panjang, int panjang, int lebar. Di sini tuh kayak kita membuat alat untuk menghitung panjang dan lebarnya. Lah, terus kita lanjut ke int luas. Int luas sama dengan panjang kali lebar. Fungsinya itu untuk mengkalikan panjang dan lebarnya. Terus ada return luas. Ini berarti hasilnya akan dikembalikan. Terus kita lanjut ke int main. Ini kita membuka program utama atau pintu rumah program utamanya. int p sama dengan 10, panjangnya 10, dan l sama dengan 5, lebarnya 5. Cout luas persegi panjang p kali p dan l, return 0. Programnya udah selesai. Jadinya hasil yang ditampilkan luas persegi panjang sama dengan 50. Dan selanjutnya ada contoh program prosedur. Pertama kita include IOStream. Ini kita mau pakai perintah cout untuk menulis di layar. Terus ada using namespace std biar kita nggak ngulang-ngulang std-nya. Lanjut kita ke void. Void sendiri berfungsi untuk menampilkan. Di sini tampil data siswa, string nama, string kelas. Cout-nya nama siswa, cout lagi nama kelas. Cout menampilkan nama siswa dan kelasnya. Lanjut kita ke int main atau program utama. Ini untuk membuka program utamanya. Langsung kita panggil. Tampil data siswa.
Di sini misalkan kita nama siswanya Raffi Maulana, terus kelasnya sains data A, langsung ditampilkan return 0. Dan outputnya akan nama siswa Raffi Maulana kelas sains data A. Nah, berikut contoh dari program rekursif. Yang pertama ada include IOStream dan using namespace std. Itu supaya kita bisa menggunakan fungsi input atau output seperti cout. Yang kedua di sini ada int factorial atau intn. Ini adalah fungsi rekursif yang akan menghitung faktorial dari angka n. Dan if n sama dengan 1, ini disebut base case. Artinya kalau nilai n sudah 1, maka fungsi berhenti dan mengembalikan nilai 1. Karena faktorial dari 1 sama dengan 1. Terus bagian else return n faktorial n-1. Ini bagian rekursi. Fungsi akan memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi nilai n satu per satu. Jadi kalau n sama dengan 5, maka prosesnya seperti ini. Terus selanjutnya int main. Di sini kita mendeklarasikan variabel angka sama dengan 5, lalu mencetak hasilnya. Kesimpulan, fungsi adalah komponen utama dalam C++ yang digunakan untuk membangun program secara terstruktur. Prosedur dan fungsi memiliki perbedaan pada pengembalian nilai dan konsep rekursif, memungkinkan fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah berpola seperti faktorial dan Fibonacci.